Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'udi'uhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi ahkam kitabih wa huwa al-Qur'anul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kaum muslimin rahimakumullah, tiadalah sesuatu yang terjadi di alam semesta kecuali hanyalah izin Allah semata. Dari hal yang kecil maupun hal yang besar, dari hal yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang jauh di sana maupun yang di dekat di depan mata kita semua. Semua ini terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hanafi selalu mengingatkan atas sebuah ayat kepada kita, la yusibana illa ma kataballahu lana. La yusibana, tiadalah sesuatu itu terjadi dan menimpa kepada kita, illa ma kataballah, kecuali segala sesuatu itu telah Allah catatkan, lana, untuk kita semua. Yang pasti baik dan buruk yang kita rasa, musibah atau anugerah yang menimpa, kesemuanya lana, baik dan sangat bermanfaat untuk kita hakikatnya. Begitupun ketika musibah Allah berikan, Allah turunkan kepada sebagian orang dari kita semua, tentu bukan hanya bentuk azab, tapi musibah itu bisa jadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau memandang buruk dan memandang tidak suka terhadap sesuatu yang menimpa, padahal sejatinya itu baik untukmu. Ada ujung, ada kenikmatan yang baik untuk kalian semua. Inilah musibah yang sering kita lihat sebagai bentuk ketidaknyamanan. Baik itu musibah yang sifatnya bencana alam, atau musibah yang sifatnya dengan individu atau keluarga. Musibah juga ketika kita gagal mencapai sesuatu. Musibah juga ketika terjadi huru-hara, ribut, perselisihan di antara rumah tangga. Musibah juga ketika kita menginginkan anak yang soleh, namun yang terjadi kita malah mendapatkan sesuatu yang di luar keinginan kita. Inilah musibah-musibah yang kadang kalau kita melihat hikmahnya tersimpan alarm atau notifikasi
atau pengingat pesan kepada kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita terbangun, agar kita bangkit senantiasa merasakan betapa pentingnya sedekah saat semuanya sudah hilang, betapa pentingnya waktu kita untuk ibadah saat semuanya sudah terlewati begitu saja, betapa pentingnya kita saling bahu-membahu dan kerjasama, saling hormat menghormati antar hak sesama ketika kita sudah melihat masing-masing individu mencari kepentingannya, mencari kesenangannya masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi musibah bisa jadi membuat berapa banyak orang yang tadinya lupa menjadi ingat, yang tadinya memiliki sifat kikir menjadi sifat dermawan, yang tadinya memiliki sifat menyia-nyiakan waktu menjadi seseorang yang bisa menghargai dan menghormati waktunya. Inilah ujung daripada tujuan Allah mencubit atau memesrai seorang hamba dengan sesuatu yang tidak diinginkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang sudah dikehendaki oleh Allah untuk ditingkatkan kecintaannya, untuk ditingkatkan kebaikannya, maka biasanya suka melalui ujian terlebih dahulu. Kita mendengar berapa banyak para nabi yang lulus menjadi ulul azmi karena sabar dengan berbagai macam ujian. Dari 25 nabi dan rasul ada 5 yang terkenal teruji kesabarannya, teruji keimanannya. Sudah dicoba dengan berbagai macam ujian yang super berat sekalipun mereka lolos dan akhirnya mereka menggapai pangkat ulul azmi, yakni pangkat suatu yang di atas level rata-rata, di atas martabatnya para nabi dan rasul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lolos yang jadi sayyidil mursalin pun tak luput daripada ujian dan cobaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika sudah melihat bahwa musibah adalah kasih sayang, maka kita melihat tidaklah suatu rasa sakit, suatu musibah menimpa kepada umat kecuali Allah berikan 4 hal kepadanya. Yang pertama, Allah akan angkat derajatnya dari derajat yang tadinya jahilin ke derajat alimin, dari alimin ke derajat amilin, dari amilin ke derajat solihin, dari solihin ke derajat mukhlisin. Sudah pasti, karena ujian dicipta oleh Allah untuk mematangkan dan mendewasakan mental serta pikiran kita. Yang kedua, dari ujian Allah akan hapuskan dosanya, sampai tiadalah satu duri yang menusuk kulit ari dan terasa sakit, sehingga di dalamnya ada penghapusan dosa dalam setiap rasa sakit yang menimpa. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan, ketika Allah menimpakan sebuah penyakit rasa sakit saja, Allah cabut 3 hal. Pertama, Allah cabut selera makannya. Yang kedua, Allah cabut rupa dan aura ketampanannya atau kecantikannya. Dan yang ketiga, Allah cabut dosanya. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk mengembalikan kesehatannya, maka 2 dikembalikan oleh Allah. Selera makan Allah kembalikan, lalu kemudian aura kecantikan atau ketampanannya Allah berikan, dan dosa Allah tahan dan tidak diberikan kembali. Artinya dihapus dan langsung menjadi ampunan dari segala dosa-dosanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hendaknya kita bisa melihat bahwa setiap ujian, setiap musibah yang menimpa, baik pada diri kita maupun saudara kita, ini adalah bentuk teguran, bentuk alarm, bentuk peringatan dari Allah, sapaan, tegur dari Allah. Tegur dalam arti bukan konotasi yang negatif. Tegur itu pertanyaan, sebuah tegur sapa, sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Allah sayang, Allah hirau kepada kita. Justru musibah yang nyata ketika seseorang berlimpah dalam kebaikan, berlimpah dalam bergelimbangan harta, namun Allah berikan dia lalai dan tidak mau taat kepadanya. Itu ujiannya akan lama. Musibatuddin a'zamu min musibatid dunya.
musibah agama jauh lebih parah, lebih berat akibatnya daripada musibah dunia. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim.